Halo guys, sesuai thumbnailnya. Kali ini Mimin bakal ngerangkum alur cerita Donghua yang berjudul Dragon Prince Yuan. Donghua ini menceritakan seorang pemuda jenius yang dulunya lahir dengan esensi tertinggi tetapi dicuri oleh pihak musuh. Di situ ia tak putus asa dan berjuang untuk menjadi kuat demi membalas perbuatan orang yang mengambil esensi miliknya. Kuilah tanpa berlama-lama, kita masuk saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sang ratu kekaisaran Grezzo yang mencoba menekan racun di tubuh anaknya yang bernama Zoyuan. Namun, selang beberapa saat, racun di tubuh Zoyuan mengeluarkan ledakan yang membuat si ratu terhempas ke belakang. Sang tabib yang berada di sana kembali memeriksa tubuh dari Zoyuan. Beberapa saat kemudian, sang tabib pun berkata kepada Ia Zoyuan bahwa sang raja tak perlu khawatir karena untuk 3 tahun ke depan, kehidupan pangeran akan baik-baik saja. Namun untuk 8 meridiannya masih belum memiliki tanda-tanda pemulihan. 应当都无大碍，我还是没探查到殿下的八脉。 Mendengar 8 meridian anaknya belum memiliki pemulihan, sang ratu kembali merasa sedih. Ia berkata bahwa racun di tubuh Yuan sangatlah kuat. Racun tersebut akan kambuh setiap 3 tahun sekali dan setiap kali kambuh akan mengakibatkan fluktuasi yang sangat dahsyat. Jadi, jika ingin menghilangkan racun tersebut dengan sepenuhnya, tentu saja harus mengandalkan tubuh Zoyun sendiri. 月儿体内之毒3年爆发一次，可他又八脉不显，想要根除，唯有依靠他自己。 Si tabib kembali lagi menjelaskan bahwa setelah 3 tahun ke depan, racun di tubuh pangeran akan kambuh kembali. Pada saat itu, jika sang ratu ingin mentransfusikan darahnya, itu tidak akan berguna. Karena ia khawatir racun di tubuh pangeran akan menjadi semakin parah dan pada saat itu mungkin saja kehidupan pangeran sudah tak bisa diselamatkan. 眼下恐怕性命堪忧，1年之后外力压制将会失效。 Di lain sisi, ternyata Zoyuan mendengar itu semua. Mendengar bahwa ia memiliki 3 tahun kehidupan yang tersisa. Ia pun menanyakan kepada orang tuanya bahwa apa yang telah menimpa Zoyuan hingga membuat dirinya memiliki kemalangan seperti ini. 我说，我的寿命只剩3，父王母后究竟发生什么了吧？ Ayahnya dengan berat hati berkata bahwa semua ini bermula 10 tahun lalu, di mana keluarga Kekaisaran Grezzo yang semula adalah bawahan keluarga Kekaisaran Grezzo mereka yang tiba-tiba memberontak karena disergap dan banyak pasukan yang gugur. Akhirnya mereka terpaksa melarikan diri ke tanah leluhur keluarga Grezzo mereka. Di sana mereka juga sudah terkepung selama berbulan-bulan. Namun saat bersamaan lahirlah pangeran Kekaisaran Grezzo yakni Zoyuan. Lahirnya Zoyuan juga merupakan sebuah berkah karena ia terlahir dengan esensi naga suci legendaris. Dikatakan juga bahwa orang yang lahir dengan esensi naga suci legendaris merupakan keberuntungan. 这是传说中的圣龙气运。恭喜皇上！ Saat kelahiran Zoyuan itulah, raja dari Kekaisaran Grezzo yang bernama Wushuan kembali melancarkan serangannya lagi. 贼，终于按捺不住了。 Ini ia berkata bahwa Kekaisaran Grezzo harus menyerahkan naga suci legendaris milik Zoyuan. Karena saat ini, Wushuan juga telah dikaruniai 2 anak yang lahir dengan esensi tertinggi. Oleh karena itu, ia ingin mengambil esensi naga suci legendaris milik Zoyuan untuk dijadikan makanan dari esensi milik anaknya. Mendengar niat jahat Wushuan kepada anaknya, tentu saja ayah Zoyuan ini tidak tinggal diam dan mencoba bertarung dengan Wushuan secara habis-habisan. 月吞龙，红日生者， Dalam pertarungan tersebut, ayah Zoyuan kehilangan fokusnya karena gerbang kota telah berhasil dijebol oleh pihak musuh. Alhasil, pertarungan tersebut dimenangkan oleh Wushuan. 纪律，其中逆贼人之。 Wushuan pun kembali berkata bahwa ia bersumpah atas nama nenek moyang keluarga Grezzo mereka bahwa ia akan meninggalkan Kekaisaran Grezzo dan tidak akan menginjakkan kakinya selama 100 tahun asalkan Kekaisaran Grezzo harus menyerahkan esensi naga suci legendaris milik Zoyuan. Merasa tidak ada pilihan lain, akhirnya ayah Zoyuan dengan berat hati menyerahkan Zoyuan untuk diambil esensi naga suci legendaris milik Zoyuan. 叶宗为世，100年内大周子。 Saat naga suci legendaris milik Zoyuan dilahap,
Tiba-tiba, tubuh bayi Zoyuan mengandung energi kebencian yang sangat kuat. Wushuan yang melihat hal tersebut pun merasa senang karena ia berspekulasi bahwa energi kebencian tersebut akan melahap esensi dan darah beserta vitalitas dari Zoyuan. Ia merasa senang karena itu juga cara untuk tidak menimbulkan bahaya di masa mendatang. 我大吴有龙凤香火，定当谷产生如此强烈的气，吞噬此子的精血和。 Ayah Zoyuan berkata, saat itulah racun di tubuh Zoyuan muncul dan 8 meridian milik Zoyuan yang tidak pernah terbuka. Karena merasa bersalah, ibu dan ayah Zoyuan meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Zoyuan yang tak tega akhirnya mencoba menenangkan ibunya, karena ia juga sadar bahwa apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya adalah pilihan yang sangat tepat. 月儿，是父王母后对不起。 Di saat yang sama, sang tabib menjelaskan bahwa kesehatan ibu Zoyuan semakin menurun, dikarenakan ibu Zoyuan lah yang selama ini menekan racun di tubuh Zoyuan. Dan setiap kali sang ratu menekan racun tersebut, maka kehidupannya menjadi berkurang sebanyak 3 tahun. Diketahui bahwa saat ini kehidupan sang ratu hanya tersisa 10 tahun. Ayah Zoyuan berkata bahwa ada sebuah harta karun kehidupan yang bisa mengobati efek samping ibu Zoyuan. Namun selama ini, ayah Zoyuan tak pernah mendapatkan obat tersebut. 对抗怨龙毒，年年为殿下输血。有着增补寿命的天才地，大周诸多人力搜寻。 Selang beberapa saat, Zoyuan kembali bertanya kepada ayahnya apakah dirinya tidak bisa menjadi seorang kultivator. Karena ketenangan kekaisaran Gredzo mereka ini dikarenakan sumpah 100 tahun yang diucap Wushuan pada saat itu. 无法成为元师吗？大周还能苟活，完全是因为那武王当年一旦百年之期到达。 Ayah Zoyuan berkata bahwa ia tidak yakin apakah bisa, namun dalam 2 hari ke depan, mereka bisa mencoba untuk pergi ke tanah leluhur untuk berlatih pola genesis Dao. Jika berhasil meningkatkannya ke tingkat tertinggi, hal itu juga memungkinkan racun di tubuh Zoyuan dapat ditekan dengan 此法 sepenuhnya. 究竟有没有？去一趟祖地，未必不能压制怨龙毒。 Shin berpindah pada keesokan harinya di kelas Zoyuan. Beserta kawan-kawannya, mereka ini sedang belajar tentang pola genesis dari guru mereka. Selang beberapa saat kemudian, Zoyuan dihampiri oleh teman perempuannya yang bernama Yowei. Di situ Zoyuan mengetahui kalau token milik Yowei telah direbut oleh orang yang bernama Shulin. Zoyuan pun menanyakan kepada Yowei bahwa mengapa hal tersebut bisa terjadi. Tiba-tiba salah seorang teman mereka yang bernama Lin Feng yang maju dan berkata bahwa ini semua terjadi beberapa hari yang lalu, di mana Yowei ini terlibat konflik dengan orang yang bernama Shulin. Diduga Shulin ini menghina Zoyuan. Dikarenakan Yowei ini memendam rasa kepada Zoyuan, Yowei pun tak terima atas hinaan tersebut. Di situ Yowei menantang Shulin untuk bertarung. Jika Shulin kalah, maka Shulin harus meminta maaf kepada Zoyuan. Namun sebaliknya, jika Yowei lah yang kalah, maka Yowei akan menyerahkan token ujian kekaisaran yang sudah diberikan Zoyuan kepadanya. 胜利有为，这可是我堂堂正正赢来的，想要这个名额也得靠。敢不敢再打一场？赢了还给右卫。 Mendengar penjelasan tersebut, Zoyuan yang tak tega karena token milik Yowei diambil dikarenakan membela dirinya. Di situ, Zoyuan menantang Shulin untuk kembali bertarung. Jika Zoyuan menang, maka token milik Yowei harus dikembalikan. Namun sebaliknya, jika Shulin lah yang menang, maka Zoyuan akan memberikan Shulin sebuah liontin genesis. 解决一些麻烦是理所应当的事。 Di pertarungan antara Zoyuan dan Shulin, di sekitaran arena terdengar gosip dari murid-murid di sana tentang Zoyuan yang dianggap remeh karena meridian milik Zoyuan yang belum terbuka, namun ingin melawan Shulin yang meridiannya sudah terbuka 2. Mendengar hinaan dari orang-orang, Zoyuan hanya diam saja. Di sini Zoyuan memperlihatkan 3 pola genesis yang berbeda, yang dimana 3 pola genesis tersebut meningkatkan kecepatan, ketahanan, serta kekuatan dari Zoyuan. Dan disinilah baku hantam di antara keduanya pun terjadi. 下一脉未开，每天学的都是原文，靠这。如你所愿。什么？殿下赢了！ Singkat cerita, pertarungan tersebut dimenangkan oleh Zoyuan, serta murid-murid di sana juga merasa takjub karena Zoyuan mampu menang hanya menggunakan pola genesis.
殿下可是连一脉都没开啊！ Setelah pertarungan tersebut, Shulin kembali dihajar oleh Lin Feng karena Shulin tak mampu mengalahkan Zhou Yuan. Di sini bisa kita simpulkan ya guys ya, kalau Lin Feng lah dalang di balik semua ini. Scene berpindah lagi pada keesokan harinya, di mana terlihat Zhou Yuan yang sedang dibawa ayahnya ke tanah leluhur keluarga mereka untuk mencoba apakah bisa Zhou Yuan mampu mematahkan formasi yang konon katanya formasi tersebut tidak pernah dipecahkan oleh orang-orang terdahulu dari keluarga Great Zhou mereka. 不过不知为何，周家历代这道机缘解决八脉不显。 Adapun cara untuk mencoba apakah bisa atau tidak, itu sangatlah mudah. Hal yang perlu dilakukan Zhou Yuan adalah meneteskan setetes darahnya ke area yang sudah ditetapkan. Saat Zhou Yuan meneteskan darahnya, tiba-tiba formasi di sana telah terpicu. Pada saat itu, Zhou Yuan pun menerima ujian tersebut. Hal yang perlu ia lalui adalah menahan serangan dari formasi tersebut. 好像是开启了某种阵法。云儿，小心，这个考验。 Selang beberapa saat, Zhou Yuan pun dibawa ke dimensi yang lain. 难道是幻境？ Dikarenakan filmnya udah habis, segitu dulu cuy cerita di episode kali ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, ditekan dulu cuy tombol subscribe-nya. Biar kedepannya Mimin lebih bersemangat lagi ngupload konten buat kalian.